Shalom saudara, mari kita datang memuji Tuhan sebab kita percaya kita sudah mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Jadikan hidup ini menjadi berarti bagi yang lain sebab terang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari bawa hidupmu. Terima kasih Tuhan, katakan terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami. Biar hidup kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini menjadi doa kami Bapa bagi Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu, yes, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu jadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
hati kami Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh, bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan, agar Indonesia pulih dengan cepat dan bangkit dan lebih kuat lagi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom families, apa kabar? Saat ini kita dalam acara podcast buka-bukaan. Nah, baru beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia kita yang ke-77. Nah, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, kita mau gali lebih dalam lagi tentang kemerdekaan. Tidak hanya dari bangsa Indonesia saja yang sudah merdeka. Nah, kita mau gali lagi lebih dalam untuk merdeka juga dalam hidup kita. Nah, di sini ada mungkin teman juga sahabat saya yang sudah hadir di sini, yaitu Ko Kiki. Yeay. Hai. Shalom Ko, apa kabar? Shalom juga. Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa. Nah, gini Ko. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau saya mau juga, kita semua saya yakin mau tahu nih tentang kemerdekaan untuk diri kita. Nah, saya mau tanya sama Ko Kiki nih. Sekarang Ko Kiki tuh pelayanan itu di bidang apa Ko? Misalnya yang sedang Koko jalani sekarang di sini. Ya, sekarang ini kan lebih banyak saya di Praise and Worship Division atau di worship team gitu ya. Tapi selain itu saya juga kalau ditugaskan menyampaikan kabar baik dimanapun saya diutus, saya lakukan. Dan kemudian saya dan istri juga melayani keluarga-keluarga sebagai konselor juga untuk keluarga-keluarga. Wow. Ya, dan di luar itu ya apa saja yang Tuhan tugaskan saya lakukan. Gitu. Wah, dahsyat, ya. Keren kok. Nah, saya suka penasaran nih Ko, mengenai bagaimana awal seorang Ko Kiki itu mengenal Tuhan. Bisa nggak diceritakan ke families di rumah dan kami semua di sini Ko kira-kira? Wah, ini selalu sebetulnya kalau bicara mengenai hal ini adalah sesuatu yang nggak mudah sebenarnya buat saya jawab, karena sebenarnya ini adalah hal yang dalam tanda kutip ya, kalau bagi dunia mungkin ini sesuatu yang aib atau sesuatu cerita di masa
kegelapan dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena saya mengenal Kristus itu pada saat saya ketergantungan narkotika atau narkoba gitu ya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang kendala sepertinya ya waktu saya melamar pekerjaan di tempat yang terakhir juga, karena inilah pertanyaan sebetulnya yang ditanya oleh perusahaan itu, bagaimana saya mengenal Tuhan. Dan pada saat itu juga saya sempat nggak mau jawab, karena bagaimana mungkin saya menjawab saya mengenal Tuhan lewat mengenal Yesus Kristus lewat narkoba ini. Nah, saya sempat pikir, gimana, apa mungkin nih saya bakal diterima di perusahaan yang sangat baik ini, gitu. Tapi pada saat itu memang Tuhan ada bicara lain gitu ya, karena Tuhan sempat katakan kepada saya, actually ini history, sejarah dalam kehidupan saya. Tapi di situ di hati saya seperti berbicara bahwa actually this is not your story gitu loh, this is his story. His story maksudnya cerita dari Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi kalau memang itu cerita Tuhan dalam kehidupan saya, kenapa saya mesti khawatir? Toh that is his story, not my story. Mungkin kalau itu my story membuat saya malu ya gimana. Nah, itu pelajaran yang berharga sih. Tapi akhirnya saya kalau begitu, kalau memang it's his story, kenapa saya mesti khawatir? Ya udah, saya jawab aja bahwa saya mengenal Kristus memang lewat ketergantungan narkoba. Jadi jawabannya seperti itu. Narkoba. Saya aja nggak berani colek-colek. Tapi bukan nasi karo bakwan. Bukan ini. Saya berani nyoleknya cuma Panadol doang. Iya, oke. Kok ini gimana kok awal-awalnya tuh bisa terkena jerat narkoba, bisa masuk ke dunia narkoba? Itu apa itu pemicunya sampai kok Kiki bisa ingin, atau mungkin kalau kata-kata sehari-harinya pengen masuk ke drugs ini atau narkoba ini kok kira-kira? Saya bisa katakan gini sih ya, awalnya saya punya pilihan yang salah untuk mencari kesenangan di dalam kehidupan. Jadi memang dari zaman saya SMA juga saya ingat saya punya kebiasaan, saya senang party gitu, clubbing gitu ya. Ngajak party. Oke, terus ya clubbing, senangnya di situ ya. Nah, tentunya tahu ya di dunia clubbing itu apa yang dilakukan di sana. Belum pernah sih kok. Belum pernah ya. Belum. Gitu ya. Sian banget gue. Nah, kira-kira lewat situ jadi menjadi kebiasaan apa yang terjadi di situ. Sampai saya kuliah gitu ya, dan waktu kuliah walaupun saya bisa dapat beasiswa di situ, bisa dapat nilai baik, tapi saya punya pemikiran yang salah pada saat itu. Toh I enjoy my life gitu ya, saya mau enjoy my life, apa saja saya bisa lakukan, so this is my life gitu ya. I want to enjoy. Jadi saya nikmati dengan cara yang salah itu. Akhirnya saya kenal mulai dari minum gitu ya, kemudian saya mulai dari kenal juga dari hal yang lain seperti misalnya ganja, sampai banyak hal yang saya lakukan sampai saya ingat di tahun 2001 itu 2001 akhirnya saya bisa mengenal Yesus. Tapi itu dimulai pada saat saya masih muda gitu ya. Saya ingat di tahun 1992, lama ya 1952 itu lama ya. Iya lama. Nggak usah dihitung deh, banyak lama banget. Ya, banyak ya. Tahun 1992 itu saya cukup dapat posisi yang baik. Ngitung ya? Ngitung. Nggak usah dihitung. Banyak banget. Ya, tahun 1992 itu saya lumayan udah dapat posisi yang baik di perusahaan. Tapi di satu sisi saya terus meneruskan kebiasaan yang tidak baik itu, sampai saya akhirnya terikat dengan 1 narkoba, 2 narkoba, 3 narkoba, 4 narkoba jenis sih maksudnya ya. Sampai bermacam-macam, sampai saya ingat di tahun
tahun 92 itu saya nggak tahan. Karena nggak tahannya karena begitu sudah terikat ya, begitu sudah keadaannya sudah parah sampai kalau misalnya saya tidak memakai narkotika itu, saya dalam keadaan yang sangat tidak baik gitu ya. Nah akhirnya dari saat itu saya mulai menyerah sepertinya, menyerah untuk masuk ke rehabilitasi. 1 rehabilitasi, 2 rehabilitasi itu terjadi dari tahun 1992 sampai tahun 2001. Berapa tahun itu? Nah itu Wow. ya, Wow. nah sekitar Banyak 9 banget. tahun itu adalah puncak saya berusaha untuk pulih dari narkoba. Yang saya ingat tahun 92 itu, ini saya bukan mau menceritakan menjadi suatu kebanggaan seperti apa pada saat itu ya. Tapi saya mau lihat bahwa bagaimana pada saat itu saya terjun begitu dalamnya. Karena pada tahun 92 itu saya sempat ditemui di dalam satu rehabilitasi, ditemui oleh saya ingat ada 2 dokter dari UI. Mereka temui saya di tempat rehabilitasi dan mereka bilang gini, kami atas nama pemerintah, kami minta Anda untuk membantu bangsa Indonesia untuk memberantas narkotika. Terus saya bilang, kenapa milih saya bilang. Nih, Padahal saat itu kan Ko Kiki masih dalam terikat, saya masih di dalam tempat rehab. Ya, menarik. Dalam tempat rehab. Nah pada saat itu mereka bilang, nih kami datang ke sini karena kami lihat hasil tes darah kamu katanya. Dan dari hasil tes darah kamu ini ada beberapa zat ini yang nggak beredar di Indonesia katanya. Nah mereka pikir zat-zat ini akan beredar soon, yang memang setelah itu banyak beredar yang saya pakai waktu itu gitu ya. Nah kemudian cuma karena pada saat itu tentunya saya kenal di area itu seperti apa, ya saya menolak gitu loh pada saat itu. Nah itu pertama kali saya direhab. Nah jadi pada saat saya mulai direhab itu karena ini ya nanti kita akan lihat bahwa pertama saya belajar gini. Saya merasa saya pandai pada saat itu. Ada kesombongan, saya pandai. Kemudian saya merasa I can enjoy myself gitu. Saya belum tahu yang namanya firman Tuhan mengatakan bahwa adalah tubuh ini adalah ya bait ya Allah gitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi saya lakukan seenaknya aja. Toh this is my life. Saya nggak melakukan hal yang jahat ke orang lain, so this is my life gitu ya. Nah jadi lewat itu ternyata banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita yang sedikit demi sedikit dicuri. Karena iblis itu kan mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan itu yang terjadi pada saat reputasi sudah mulai baik karena kita ada lakukan hal yang nggak selaras, nggak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, satu persatu mulai rontok istilahnya dari kehidupan saya. Nah, saya berusaha tuh dari itu tahun 92 sampai tahun 2001. Itu saya direhabilitasi sekitar 25 kali. 25, Bo. Banyak banget. Ya saya ingatnya sebenarnya saya nggak ngitung, cuma saya ingat tahun 98 kan ada satu dokter yang memang saya selalu pulang pergi dia bilang begini pada saat itu, dia ingat karena dia catat gitu. Jadi pulih keluar pakai lagi, masuk lagi, keluar, demikian bolak-balik sampai saya ingat tahun 98 yang waktu mau kerusuhan itu tuh. Dia bilang sama saya, Ki, kamu mau kapan mau berhenti? Ini dokter catat kamu aja sampai saat itu udah 18 kali pada saat itu. Tahun 98. Terakhir saya bisa pulih itu tahun 2001. Wow. Tahun 2001 setelah saya hitung-hitung itu tuh ke 25 kali. Tapi
pada saat itu tuh saya merasa wah, itu sudah sepertinya pada saat itu saya, this is the end of my time. Karena apa? Di tahun 2001 banyak hal yang terjadi. Saya sempat half paralyzed. Saya hampir lumpuh sebelah. Saya sempat berurusan dengan yang berwajib, dan kemudian saya direhab pada saat itu banyak hal yang terjadi. Tapi saya bersyukur banget dari mulai penyesalan, wah kenapa ini? Penyesalan, kenapa ini akhirnya seperti intimidasi itu sampai mau narik kita, kan dia mau mencuri, bahkan mau mengambil semuanya. Gitu. Tapi ternyata saya lihat janji Tuhan itu luar biasa. Nah di tahun 2001 itu saya alami Tuhan. Wow, menarik. Iya. Luar biasa kok Kiki. Wah, keren. Tapi saya menarik tadi ada satu yang tadi Kok Kiki cerita, jenis narkoba yang Kok Kiki pakai itu saat itu ya, enggak sekarang. Saat itu yang tidak beredar di Indonesia. Itu menarik banget buat saya. Itu apa tuh? Apakah mungkin obat nyamuk atau apa gitu yang Kok Kiki kan nggak ada itu kok bisa gitu? Kok Kiki bisa pakai yang tidak berada di Indonesia? Nah itu berarti kan ada apa nih? Ya Sesuatu. memang di tahun puncaknya memang itu saya sempat tinggal di Bali selama 2,5 tahun dari tahun 1990 sampai 92. Jadi saya juga memang kumpul-kumpulnya sama komunitas internasional, dan mereka how day party itu memang pada saat itu saya lihat sesuatu yang berbeda gitu, apa yang mereka pakai di party itu dan yang beredar memang di situ memang yang beda-beda. Mungkin gitu dengan ya. kata lain narkoba limited edition. Narkoba limited. Oke. Gitu. Wow, luar biasa Kok Kiki. Iya. Luar biasa banget. Dan ini Kok, aku mau nanya nih, yang menarik banget buat aku juga. Koko kan udah terlepas nih ceritanya dari jerat narkoba ini. Kira-kira apa yang membuat Koko bisa melepas itu? Apakah mungkin ada sesuatu atau ada suara atau ada seseorang yang membantu Koko, membackup Koko? Nah itu kira-kira bisa Koko ceritakan? Ini yang menarik sih, yang menarik maksudnya memang momen ini di satu sisi membuat saya seperti saya katakan sebenarnya saya menceritakan hal yang di dunia mungkin dikatakan aib dalam kehidupan saya, tapi lewat sini justru saya punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan banyak hal. Misalnya seperti saya juga sempat beberapa kali diundang di TV untuk menceritakan bagian ini ya. Tapi semua ini diawali oleh saya boleh katakan dari orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling saya. Misalnya diawali ya, ya udah pasti dari keluarga. Dari keluarga ya, yang terutama mama saya itu dia really a hero gitu, beliau yang benar-benar mendampingi saya. Banyak hal yang saya lakukan yang sangat tidak berkenan bagi orang tua maupun bagi orang lain gitu ya, bagi masyarakat pada saat itu. Dan kemudian pada ada momen titik baliknya adalah pada saat saya reuni sebenarnya. Pada saat saya reuni, ada teman kuliah saya, suami istri, begitu melihat keadaan saya waktu itu ya sekitar mungkin kalau dibandingkan sekarang saya lebih kurus mungkin sekitar 17 kilogram begitu ya, lebih kurus dari dulu gendut dari sekarang pada saat itu ya. Dulu gendut jadi malu saya. Oke, terus kebalikan ya? Oh, kebalikan. Nah, jadi dia bilang, sekarang rumah gua katanya jadi tempat pemulihan loh katanya, karena dia tahu keadaan saya pada saat itu gitu ya. Begitu addicted gitu ya pada saat itu, dan akhirnya mulai momen itu entah gimana gitu, padahal saya kan belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sebenarnya pada saat itu saya juga udah ke gereja, tapi saya bilang
setelah sampai sekarang nih saya bilang pada saat itu walaupun saya ke gereja saya nggak kenal Tuhan sebenarnya. Jadi entah apa yang terjadi pada saat itu ya. Jadi bisa ya orang ke gereja tapi dia nggak kenal Tuhan gitu loh. Nah itu yang terjadi sama saya gitu pada saat itu. Nah dia bilang, rumah sekarang jadi tempat pemulihan loh. Nah from that moment suara itu tuh terus terulang di sini dalam hati saya gitu. Padahal saya pada saat itu ya boleh dibilang yang saya bilang itu di tahun itu saya sempat udah kurus banget, sempat urusan dengan berwajib, terus sempat mau lumpuh sebelah gitu pada saat itu. Nah pada saat saya kesana akhirnya. Nah ini adalah 2 orang yang berdoa terus untuk saya ternyata. Namanya Diksa dan Narda. Itu teman kuliah saya, dua-duanya teman kuliah saya. Dan kemudian ini orang yang sangat luar biasa. Dan kemudian tentunya sesudah itu adalah setelah begitu saya mulai tahun 2004 keluar dari tempat rehab yang terakhir itu saya direhab. Kalau orang direhab mungkin selama beberapa hari atau beberapa bulan. Saya di tempat rehab itu dari pasien sampai jadi pengerja. Saya di situ saya direhab terakhir adalah 2,5 tahun di tempat rehab itu. Dan yang pemimpin dari tempat rehab itu adalah mamanya teman saya ini, jadi Ibu Maria Ruth ya itu jadi ibu rohani saya, ibu rohani saya, dan itu orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Dan kemudian 2004 saya mulai keluar dari tempat rehab itu dan saya join gereja yang dipimpin oleh, ini gembala yang luar biasa juga yang mau menerima saya, gitu ya, Pak Wiryo dan Bu Flora untuk melayani. Menerima dan saya juga. Iya. Dan 2 orang lagi sebenarnya yang menurut saya sangat berharga dalam hidup saya, yaitu bos saya, 1 orang Kanada, 1 orang Amerika, Mr. Bruce sama Mr. Jason. Mereka orang-orang yang kenalin. Oke. Lalu? Nah mereka sangat berharga karena apa? Mereka terima saya walaupun tahu saya punya background yang tidak baik gitu ya. Tapi mereka punya pemikiran saat kita berubah, seperti Tuhan Yesus melihat masa depan kita. Dia memegang hidup kita dengan tangan kanannya, hari esok kita dengan penuh pengharapan. Nah itu yang mereka committed gitu ya, sehingga saya bisa bekerja sampai saat ini di perusahaan yang sama karena saya punya lingkungan yang baik gitu ya. Nah kalau saya boleh cerita, ada satu momen yang memang sangat bagi saya setelah saya didoakan sama 2 teman saya itu dan kemudian saya masuk ke rehabilitasi. Pada saat itu saya tuh udah sebenarnya dalam posisi mentor pada saat itu di tempat rehab udah bilang, Ibu kenapa terima orang ini? Ini yang saya mau ceritakan lewat kita punya pembicaraan saat ini ya. Kenapa terima orang ini? Orang ini kan udah tinggal matinya aja. Kenapa terima gitu? Kenapa terima? Saya ingat pada saat itu ya. Jadi setiap saya kalau saya kasih bocoran dikit ya, yang saya pakai paling ini memang dari semua narkotika itu yang saya pakai paling berat adalah memang heroin. Dan saya pakai heroin ini dengan jarum. Jadi tingkat adiksinya kalau saya bilang dari semua narkotika yang ada itu adalah tingkat adiksi paling tinggi. Jadi pada saat nagih itu bisa kemungkinan banyak hal terjadi sampai kematian gitu ya. Nah pada saat itu kenapa mereka bilang begitu? Ini sekali lagi saya mau menceritakan bagaimana dari keadaan sedalam apapun, bagaimana Kristus bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Pada saat itu pas begitu saya terakhir dari ke 25 kali rehab itu, terakhir waktu saya begitu berhenti, itu yang namanya keadaan tubuh saya bisa buang air itu nggak kontrol. Saya bisa muntah berwarna-warna, bisa kadang merah, bisa hijau, bisa gitu ya. Karena begitu ininya terikatnya saya pada saat itu ya. Nah ini dalam keadaan ini tiba-tiba ada firman. Mereka ngomong begini,
Ini yang luar biasa ya. Ini memang, tapi saya nggak mau katakan di sini bahwa yang mana yang lebih baik gitu ya. Saya masuk di tempat rehab itu yang di situ tidak diaplikasi yang namanya obat. Sementara di rehab yang sebelumnya saya selalu kalau ada sakit dikasih painkiller, kalau ada apa disuntik. Nah di tempat ini tiba-tiba dia ngomong gini, nanti kalau kamu berasa gimana panggil kami doakan. Terus terang pada saat pertama kali saya dengar itu saya bilang, hah, doakan? Sedangkan biasanya memakai painkiller doakan, iya gitu doakan, ya? Sepertinya ngenyek dalam sini gitu, doakan gitu ya. Tapi ya namanya desperate, orang udah mau mati gitu ya. Ya akhirnya udah minta doakan. Suatu waktu dia kasih firman begini dalam keadaan seperti itu, dia katakan begini, pikirkan segala yang baik, kudus, benar, adil, patut dipuji. Ini saya mau menceritakan this is the moment. The moment saya berjumpa dengan Tuhan. Begitu saya dengar firman itu, saya langsung mulai lagi. Ini yang saya rasakan semuanya berlawanan dengan ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya sakit, muntah nggak berhenti-berhenti, tidur. Setiap saya berhenti, itu saya bisa nggak tidur 10 hari minimal, melek terus. Makan nggak bisa, saya makan sesendok bisa keluarnya ini. Jadi keadaan tubuh tuh sudah semikian sampai lemah. Dalam posisi itu saya temukan firman ini. Saya bilang nggak mungkin saya bisa dapetin firman ini, tapi ujung-ujung yang luar biasa begini. Kayak seperti ada sesuatu yang bertanya dalam hati saya. Tapi kamu mau nggak? Hah? Begitu saya dapatkan pertanyaan itu, langsung saya pada saat itu ternyata saya berdoa. Saya bilang begini, kalau ini firman ini terjadi pada saat ini dalam kehidupanku, wah keren banget nih. Mau dong, tolong dong, keluar. Nah akhirnya di situ keluar, tolong. Dan apa yang terjadi? Saya mulai di situ ternyata ada momen pertama awal-awal saya mendengar yang namanya suara Tuhan. Di situ ada perkataan lewat ke hati saya seperti ngomong begini. Aku akan berbicara kepadamu di setiap waktu. 24 jam sehari. Dan langsung saya dapat pengertian begini. 24 jam sehari berarti bisa bicara lewat apapun dong. 24 jam sehari. Lewat apapun bisa bicara dong. Wah, maksudnya apa ya? Belum ngerti. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Besokannya kira-kira saya masih lemah. Saya sempat kabur sebenarnya dari tempat rehab ini. Sampai terakhir pas begitu saya masuk, sempat teralisnya diganti. Karena terakhir saya sempat buat ada satu keluarga polisi Polda yang saya ajak kabur dari tempat situ. Akhirnya teralisnya diganti. Saya aja nggak berani. Saya beraninya ketemu jadi Polda. bikin saya cerita saya ini ya. ketemu polisi itu cuma beraninya mengurus perpanjangan STNK. Jadi nggak urusan kayak gini. Nah, jadi gini ya, pada saat itu saya masuk di tempat isolasi yang paling ini dari tempat rehab itu. Yang isinya, jadi maximum security. Yang isinya adalah orang-orang stres yang benar-benar nggak nyambung. Maksudnya nggak nyambung, dia bisa kencing sembarangan, dia bisa mukul orang, dia bisa buang air besar sembarangan. Dan saya ingat pada saat itu dia bisa buang air sembarangan, buang air besar sembarangan, dan dia bisa ambil dan dia bisa peper di tembok kayak gitu ya. Nah itu kan berarti orang yang gila yang lebih gila lagi mungkin. Kalau kita lihat di jalan-jalan tuh orang yang ini kan compak-camping, dia makan dari sampah. Tapi ini orangnya kayak gitu. Yang kalau kita ngomong apa ya benar-benar nyambung nggak nyambung. Nah saya di tempat itu, walaupun saya ditemenin sama satu mentor di satu ruangan. Tiba-tiba mentornya besoknya bilang sama saya gini, kamu kan dibandingin mereka kan kamu waras. Kamu bantuin dong
bersih-bersih, nyapu. Langsung saya mulai mikir lagi. Perasaan di tempat-tempat rehab yang lain nggak pernah gue disuruh nyapu. Yang ada gue minta diapain loh. Kok gue disuruh nyapu ya? Karena di sini dilayani untuk melayani, kata prinsipnya. Wah, ini nggak ngerti nih apa ya maksudnya dulu. Oke. Tiba-tiba dalam hati langsung keluar, kan kemarin ada yang ngomong dalam hati ini. Aku akan bicara kepadamu. Oh, jangan-jangan Tuhan ini, bicara lewat nih orang. Wah, langsung oke deh. Walaupun dalam keadaan lemah yang seperti tadi ya. Saya coba nyapu udah. Setelah nyapu nggak berhenti sampai di situ. Besokannya dia bilang gini, tuh kamu lihat kan mereka itu tuh nggak bisa loh mandi sendiri. Kamu bisa nggak tolong mandiin mereka? Mandiin mereka? Mandiin mereka. You know what was in my mind pada saat itu? Mandiin mereka. Mandiin mereka. Ntar kalau gue diapa-apain gimana? Ntar kalau itu loh maksudnya. Dan gue kan waras, masa gue suruh mandiin mereka? Iya. Nah ini lagi, di hati muncul lagi. Tantangan ini. Ini yang bikin saya runtuh pada saat itu. Karena apa perkataannya dalam hati saya? Apakah kamu merasa lebih baik daripada mereka? Cuma satu kalimat itu akhirnya membuat saya pada saat itu saya sepertinya tersungkur dan saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Orang-orang gila itu, ya tentunya laki bukan perempuannya. Walaupun di situ ada perempuan juga, tapi ini yang laki saya yang mandiin Mandiin, saya ambil air. Jadi yang disiapin adalah gayung, spons, busa, sama sabun. Oke. Jadi saya siramin mereka. Mau dipraktekin sabunin. Ke saya? Oh, praktekin. Sini duduk. Gini ya. Iya. Terlalu ini ya. Oke. Anda semangat sekali ya, luar biasa. Ya. Jadi nggak gitu dimandiin saya. Iya. Oke gitu ya. Jadi gini ya, mandiin. Tapi untung ini diem. Karena saya pernah dipukul waktu itu. Oh gitu? Iya. Saya baik ya? Iya, untung baik ya. Disiramin, sabunin. Jadi kembali saya temukan lagi firman di situ. Karena ada firman kan yang mengatakan apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina, itu ternyata kita melakukan untuk Tuhan. Wow. Jadi kalau ditanya, kok ini udah mau mati, udah berurusan dengan ini, udah kata orang mau mati, kok bisa hidup sih, kok bisa pulih? Ya. Saya nggak bisa jawab yang lain, karena setiap hari saya mandiin mereka. Pagi dan sore saya mandiin mereka. Wow, mujizat luar biasa, terjadi. Luar biasa. Oke. Pertanyaan yang pertama, selain sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta disebut juga sebagai, silakan tulis jawabannya. Aduh. Oke, Pak Miki sudah. Aduh, ini apa? Ya. Udah semua jawabannya? Silakan. Iya. Sudah? Iya. Oke. Aduh, ini ngebangun apa Bapak? Oke. Yang kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sewaktu Indonesia berada di bawah jajahan. Siapa? Yakin nggak yakin? Ayo. Oke, silakan tunjukkan ke kamera. Salah, yang benar Jepang. Oh, salah dua-duanya kita. Oh salah. Salah. Yang salah itu kali.
Ya udah deh. Kita Padahal ngalah, padahal ngalah. udah tulis J Kita ngalah depannya aja. tuh dicoret. Oke. Jelanda. Oke. Oke. Next. Ya coba lah. Ya. Selama itu? Iya, iya. Enggak, ya kan setengahnya 50. Iya, iya, nggak Ya apa-apa udah ya. deh. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Iya, Ya. ini nih aduh, nego-nego. Siap Oke, banget, ready. siap banget, ayo. Siapakah tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ayo. Ketiknya siapa? Yang ngetik. Aduh. Yang ngetik. Eh. Aduh. Yang ngetik loh. Yang ngetik ya. Yang ngetik. Saya pas aja pas. Iya pas. Iya pas. Aku milih yang pas. Ada penghargaan nulis nggak? Pas. Penghargaan nulis. Aku pas. Ah, Nggak ada penghargaan nulis ya. Oke. Sayuti siapa? Oh iya iya Sayuti iya siapa? iya. Malik. Heeh. Iya. Oh, Heeh. ini ketahuan umur nih. Oke, pertanyaan kelima. Sewaktu perang di Aceh, siapakah nama pahlawan perempuan yang berjuang melawan Belanda? Nah, wih, kalau pernah dengar yakin nanti dulu, tahan dulu. Hah? Udah jawab. Udah. Oke, sekarang kita ke kamera. Cut Nyandiri. Ya, Wah, betul kita dua-duanya ya. Yeay. oke, pertanyaan yang terakhir. 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 Oke. Rumah adat yang berasal dari provinsi Sumatera Barat adalah rumah rumah gadang dulu. Itu nggak pakai rumah. Oh. Nggak pakai rumah. Kan Oh, ya. rumah apa tadi? Ya. Oke. Ya. Yeay, kalah. Menang ya? Ya. Kita salaman dulu. Oh, salah dulu. Oke. Yes. Lalu, kok aku mau tanya nih, itu kan namanya narkoba itu kan seperti kayak jerat gitu, kayak Koko tuh kayak diikat gitu ya. Itu apa sih yang menjadi perjuangan tersulitnya Koko gitu di momen di saat-saat itu yang sehingga Koko bisa keluar gitu dari drugs atau dari narkoba ini kira-kira kok? Iya, jadi ada beberapa hal sebenarnya, beberapa hal yang sebenarnya kalau saya lihat ya, waktu saya berjalan sama Tuhan, mungkin saya alamin ini soal narkoba ya, tapi kalau saya lihat patternnya sih sama ya. Patternnya yaitu saya nggak tunduk total gitu loh, so pinter gitu, sombong gitu, sombong. Untungnya nggak sampai sekarang kok. Masih ada sih orang kalau menurut saya sih tinggal dosisnya aja, Oke. kadar kesombongannya. Oke. Kadang-kadang dalam area sini, oh dia rendah hati. Oh iya. Tapi area yang lain somse sebenarnya. Apalagi kalau misalnya naik sepeda tuh, sepeda jago naik sepeda, Oh, dia gitu. bisa somse Oh gitu ya. di Oke. area situ. Iya. Contoh-contoh Iya, aja contoh bro. aja, ya. Oke, Gitu kalau- contoh misalnya. Contoh nih. Nah ini kan penundukan. Kalau saya lihat ada polanya. Di berapa kali 25, ini salah satu beberapa pola yang saya sebutkan. Nggak berserah. Kalau saya masuk ke tempat rehab, saya udah hitung-hitung dulu biayanya berapa. Saya mau di tempat rehab itu nggak lama-lama dah. Kalau bisa seminggu aja, kalau bisa sehari aja. Gitu kan maunya, Iya. gitu loh. Demikian saya kembali bolak-balik. Tapi yang terakhir kenapa saya bisa berhasil? Saya udah nyerah. Mungkin karena udah mau mati. Jadi saya ngomongnya gini. Ya terserah Tuhan dah.
mau berapa lama, apapun yang akan saya lalui, I want to pay the price. Nah pertanyaannya, do you want to pay the price? Jadi selalu sikap hati kita mesti at all price, I want to pay gitu loh. Di situ baru Tuhan bisa berleluasa bekerja. Dan yang kedua, saya selalu ngatur-ngatur kadang-kadang somse itu. Apalagi ada di beberapa kejadian, saya udah merasa sehat, udah sekian bulanan saya sehat. Ada somsenya di mana? Temen gue masih make nih, kayaknya gue bisa nih jadi pengaruh yang baik buat dia. Situ saya belajar lagi, jatuh lagi. Sampai Tuhan ngomong begini, jangan pergi kalau aku gak utus. Oke. Dalam pelayanan pun, walaupun itu kita pikir baik, jangan sekali-sekali jalan kalau memang kita gak yakin itu bagian kita. Bahwa kita diutus oleh Tuhan. Dan yang ketiga, perubahan itu harus total. Sampai istilahnya ekstrimnya di mana kita tinggal, pergaulan kita, kegiatan kita mesti robah semuanya. Komunitas kita. Right. Nah, itu yang sebenarnya membuat bolak-balik tuh itu. Aku mau nanya nih kok. Boleh. Dari ini pertanyaan keberapa nih? Lupa pasti ya. Ada lah pokoknya. Ada aja ya. Kok ini detik ini nih ya, dari waktu itu sampai detik ini nih, setelah Koko mengenal Tuhan, pernah gak sih kok kangen sama yang namanya narkoba ini? Pernah gak gitu? Kayak pengen deh nyoba lagi gitu sampai detik ini. Nah ini ada. Nanyanya ini juga nih ya. Nanyanya seru juga nih. Tapi mengingatkan ini sih, mengingatkan perjumpaan dengan Tuhan yang lain. Ini salah satu juga begitu wah namanya kangen tuh ya. Orang kalau namanya kangen kalau nggak dipenuhin kadang-kadang suka jadi gimana rasanya kan gitu ya orang-orang ini. Nah ini suatu waktu ini muncul nih ini pengalaman saya nggak bisa dijadikan kebenaran, nggak bisa. Ini pengalaman sharing aja ya. Suatu waktu gini, itu namanya apa ya, yang membuat sesuatu pengalaman yang kira-kira gimana membuat kita kangen gitu ya. Yang luar biasa, suatu kali Tuhan bicara gitu dalam doa saya tuh bicara begini. Sebenarnya sesuatu itu bisa exist kalau memang kita buat itu exist. Bisa nggak kayak misalnya di komputer gitu, misalnya kita bikin kan ada tulisan delete, betul nggak? Kalau kita delete, kuasa Tuhan tuh bisa mendelete itu dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi maksudnya nih Tuhan? Kan ada memori-memori kenapa tentunya saya buat saya pakai hal-hal begituan. Salah satunya nih, contohnya ya, kalau misalnya mau ambil secuplik aja, kalau saya pakai misalnya narkotika yang jenis heroin misalnya, setiap saya pakai, selama saya pakai barang itu, saya nggak ada sakit, nggak ada pilek, nggak ada batuk, pokoknya nggak ada, kayak Superman aja. Bagus juga berarti ya. Bahkan berasa enam gitu kan, kayak mati rasa gitu kan. Nah, ini kan cuma seini, tapi efeknya yang lain kan kita nggak pikirin gitu loh, nggak pikirin gimana naginya, gimana pada saat itu kalau kita kotor kita bisa heart failure, itu banyak yang kejadian ternyata. Nah ini salah satu juga, puji Tuhan, walaupun saya pakai itu, saya terkenal di antara teman-teman tuh orang yang bersih gitu loh, maksudnya nggak benar-benar sembarangan. Nah ternyata kalau yang kayak begitu sembarangan, makanya banyak yang ada yang kejadian meninggal waktu dia nagih, karena pada dia nggak sadar, dia kan mati rasa, dia nggak sadar pada saat itu sebenarnya dia udah gagal jantung, tapi dia nggak berasa. Atau ada organnya yang ini, nggak berasa. Nah itu bisa terjadi ini. Nah apa yang terjadi? Saya nggak mau ingat, saya mau delete. Seperti yang Roh Kudus bilang, delete aja. Jadi saya delete di hadirat Tuhan, saya delete Tuhan. Saya doakan, saya delete kenikmatan semu ini.
Jadi setiap begitu saya delete itu dan itu terjadi, kalau saya ingat itu, saya nggak bakalan pengen mau pakai lagi, karena lebih banyak yang nggak enaknya Oke. zat itu gitu Iya, loh. iya, iya. Itu kan ya apa bedanya dengan doping yang lain, dengan hal yang semu kita pikir gue lagi stres nih, aduh Iya. kayaknya ini bisa menjawab supaya gue nggak stres lagi. Tapi itu kan semua semu. Nah akhirnya setelah di delete itu apa yang terjadi? Aku temukan ternyata yang dari Tuhan itu memang jauh lebih ini. Dengan hanya duduk aja aku bisa menikmati kok. Dengan pegang gitar aku menyembah Tuhan sama. Oke. Bahkan jauh lebih daripada itu gitu loh. Iya, iya. Nikmatnya gitu loh. Jadi nah itu yang membuat akhirnya nggak ada kangen-kangennya, mau ngapain ngangenin yang begitu gitu istilahnya. Nah ini makanya ya sekali lagi ini pengalaman pribadi ya, Iya, nggak bisa iya. dijadikan kebenaran Iya. Iya, gitu betul. ya. Tapi kuasa Tuhan itu dahsyat. Luar Kalau biasa. memang ada hal ini kita delete aja, delete. As easy, bahkan dari recycle bin di delete gitu loh. Delete sampai hilang semua. Jadi pas begitu ada intimidasi, ingat sekali lagi pemikiran itu bisa sekali-sekali muncul, tetap sampai sekarang. Tapi respon kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Oke. Pada saat kita diingatkan, itu kita udah ingat sesuatu yang dari Tuhan. Begitu Ronald. Oke, nice. Kok Kiki, aku mau nanya lagi nih kok. Ada nggak sih trauma-trauma yang Kok Kiki rasakan dari masa lalu gitu? Terutama kan Kok Kiki sekarang sudah berkeluarga, punya anak gitu ya. Ada nggak, bisa ceritakan kok sedikit banyaknya? Banyak juga nggak apa-apa sih. Silakan kok. Iya. Seperti yang saya pernah alamin, Tuhan jelaskan mengenai history. Yep. Yaitu adalah kita memang sejarah ya dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa bilang enggak gitu loh. Karena memang itu kejadian, betul nggak? Masa lalu dalam kehidupan kita. Nah itu sedikit banyak memang ada hal yang kadang-kadang membuat mengganggu kita atau mencoba melakukan sesuatu sehingga kita kadang-kadang inferior atau merasa aduh minder nih atau apa, atau misalnya contohnya salah satu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya misalnya karena pengalaman ini saya pada saat saya pulih itu kan tahun 2001 itu saya umurnya 37 ya. 34 dan akhirnya saya memutuskan menikah umur 37. Nah, karena saya menikah umur 37 kan akhirnya saya punya anak baru umur sekian. Nah jadi suka muncul tuh hal seperti mau membuat hati saya menyesal apa. Tapi saya cepat-cepat kalau untuk hal itu terjadi, saya pengen tetap itu punya respon yang baik gitu loh untuk hal itu. Sehingga apa yang saya lakukan walaupun coba ada intimidasi hal-hal seperti itu. Misalnya contohnya nih dalam kehidupan kita kadang-kadang kan tuh kan kamu apa yang kamu lakukan dulu membuat kamu sekarang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan gitu kan, itu kan intimidasi tuh. Nah apa ya itu respon kita penting di situ. Bahwa wah Tuhan langsung kita langsung datang aja sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Dan setiap itu terjadi, saya selalu diingatkan bagaimana kejadian-kejadian Tuhan membebaskan saya, bagaimana mujizat dinyatakan, bagaimana pada saat bahkan saat saya punya anak, dia masih kecil, dia mau tenggelam, tapi bisa diselamatkan, bisa diingatkan hal itu. Nah, yang penting kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Cepat-cepat datang kepada Tuhan karena hanya Dia yang punya jawaban dalam kehidupan kita. Dan temukan apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita. Makanya setiap hari saya nggak mau lewatin yang namanya bersekutu lewat firman-Nya. Karena di situ pada saat kadang-kadang memang kita baca firman ini, kita nggak ngerti ayat itu, tapi pada saat kita
berusaha menjumpai Tuhan, Ya. bahkan dia mengingatkan hal-hal yang lain yang membuat hati kita tenang, Ya, ya, yang ya. membuat kita terus fokus kepada Tuhan. Jadi nggak ada trauma-trauma itu yang membuat kita, karena gini ya, stres itu ada positif, ada negatif. Oke. Walaupun sepertinya itu intimidasi yang membuat, oh kamu tuh kenapa kamu memutuskan ini dulu apa begini. Tapi kalau kita punya respon yang baik dari hal yang negatif itu sepertinya bisa muncul yang namanya kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat itu muncul, itu akan tertutup. Karena kuasa Tuhan lebih besar, itu lebih besar daripada yang lain tuh, itu dinyatakan lewat situ. Pada saat kita cari Tuhan. Makanya, tapi seperti yang saya katakan, dia terus berusaha mengintimidasi. Apalagi kita dapat kesempatan yang lebih baik. Jalan terbuka di depan kita. Itu kadang-kadang sepertinya, wah, berusaha mengintimidasi kita. Itu gak akan berhenti selama kita hidup. Kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita meresponinya itu sangat penting. Ya, ya, ya. Terus mencari Tuhan. Harus mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan selalu ya kok. Iya, Luar biasa. sangat manusiawi sekali kok Iya, kalau iya, memang iya. kita ada intimidasi sini sana, apalagi Iya. mengenai masa lalu, namanya kita pernah Iya. melakukan kesalahan Sesuatu gitu ya hal, dalam kehidupan kita. Iya, gitu. iya. Oh. Nah kok, aku mau tanya nih dari awal, dari Koko cerita tadi sampai pada yang sekarang ini, sampai Koko sembuh sampai tidak mau balik lagi, apa sih buat seorang Ko Kiki mengartikan kemerdekaan, terutama buat hidup kita kok? Di semakin hari ya, sampai saat ini saya sedang terus merasakan bahwa apa yang ditulis di Yohanes ya, di awal kitab Yohanes, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi memang ujung-ujungnya kadang-kadang kita pikir, firman lagi. Tapi memang nothing but the word gitu sebenarnya dalam kehidupan kita. That is most important. Yang paling penting dalam kehidupan kita. Kan dikatakan tanpa firman itu nggak ada yang jadi gitu loh. Jadi itu yang perlu kita temukan gitu loh dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat ya, firman Tuhan terus menuntun seperti yang mujizat dinyatakan pada saat, kan dikatakan tuh di Filipi 4 ayat 8 itu dikatakan, pikirkan semua yang baik benar, kebajikan patut dipuji itu, tapi ujung-ujungnya kita lihat ya, apa dikatakan di situ. Maka Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera yang dipakai di situ adalah God of Peace. God of Peace yang dipakai di situ adalah bukan raja damai seperti biasa yang membawa kedamaian, bukan. God of Peace yang ada di situ adalah God of Peace juga yang dipakai untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu punya kuasa kebangkitan. Bukankah itu kuasa satu-satunya kalau dibandingkan dengan agama yang lain? Kalau saya mau cerita ya, sebelum terakhir saya sebelum dipulihkan di tempat rehab ini, saya masuk kemana-mana, saya berusaha mencari Tuhan dengan segala cara yang ada di dunia ini dengan berbagai macam agama. Tapi akhirnya saya bisa temukan ini karena apa? Dia memang kalau kita sembah Dia yang telah ada, yang ada dan akan datang, Dia punya kuasa kebangkitan yang tiada bandingannya. Nggak ada di agama lain tuh kuasa kebangkitan. Nah, kalau kuasa kebangkitan itu terjadi dan itu lewat firman-Nya, apapun yang ada dalam kehidupan kita, pasti kita jumpai Tuhan. Wow, gitu loh. luar biasa. Di situ adalah jalannya memang hanya itu satu-satunya kunci. Betul. Jadi memang setiap hari dan apapun yang terjadi, kita temukan firman Tuhan, apa yang Dia mau katakan dalam kehidupan kita gitu loh. Ya, apa yang kau lakukan, apa yang pada orang yang paling hina, sebenarnya kau melakukannya untuk Tuhan. Artinya kan berjumpa dengan Tuhan. Kau melakukannya untuk Tuhan loh. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah semua rutinitas yang kita lakukan benar-benar sungguh-sungguh kita melakukannya untuk Tuhan?
Sometimes Iya. we do that only to make me feel good. I feel Yeah. good. Nah, pertanyaannya apakah sungguh-sungguh kita ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan? Kita melayani untuk memuliakan Tuhan. Kita di rumah bersama keluarga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Iya. Untuk berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, biar semuanya didasarkan oleh firman Tuhan. Nah, itu inti dari kehidupan, kayaknya nggak ada yang Luar lain. biasa, luar Jadi biasa. kalau misalnya kita temukan misalnya mimpi atau penglihatan atau bahkan voice from the Lord tanpa didasari oleh firman Tuhan, kita bisa salah, kita bisa tersesat, kita bisa punya pemikiran yang salah. Tapi kalau sauhnya adalah firman Tuhan, the manual book of life, kita pasti temukan jalan yang betul-betul benar gitu. Wow. Wow, luar biasa podcast buka-bukaan kita hari ini. Luar biasa sekali Ko Kiki. Mungkin Ko Kiki ada mau membagikan sesuatu kepada families di rumah? Silahkan, waktu dan tempat. Ya, apa yang saya bisa katakan kalau rangkuman Ya. dari hari ini gitu ya. Ya. Mari selaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna, dengan standar yang paling tinggi dari kehidupan kita, yaitu firman-Nya sebagai manual book dalam kehidupan kita, dan melakukannya sehingga setiap hari apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kehidupan kita akan sukses seperti sukses yang kita pelajari sama-sama. Seberapa banyak sih perintah Tuhan dan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan yang sudah kita jalankan untuk menjadi firman itu daging dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan di semua area dalam kehidupan kita. Selaraskan hidup kita. Ya, yuk mari kita tutup dalam doa ya. Baik. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Every moment we have to glorify you. Setiap momen bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penyediaan-Mu luar biasa. Itu yang kami mau terus ceritakan. Itu yang kami mau saksikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biar kami punya respon yang baik Tuhan. Karena kami tahu kalau Kau izinkan segala sesuatu terjadi, Kau punya maksud dan tujuan, dan sudah pasti itu adalah yang termulia dan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh keluarga kami, biar Tuhan kami lebih lagi intim dengan-Mu, kami lebih lagi memuliakan nama-Mu, kami lebih lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, biar Kau bebas beracara, semakin bebas beracara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di podcast buka-bukaan berikutnya di lain waktu. Shalom. Shalom.